Majelis Jemaat GPB Bukit Sion Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya persekutuan ibadah hari ini membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Yance Wairisal. Jemaat, mari berdiri dan memuji Tuhan. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di dalam peribadahan pada hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 yang bunyinya seperti begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, menyertai saudara-saudari jemaat yang terkasih. Dan menyertaimu juga. Kau selalu dekat.
Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah umat-Mu ini. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam tangan kanan-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus pemilik hidup kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada hari pagi ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, akan kita dengarkan persembahan pujian solo dari kekasih kita Saudari Vira Luhulima. Kami persilahkan. Kami berseru saat berada
Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah dipersembahkan bagi Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Semoga Tuhan yang penuh cinta kasih memberkati Vira dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan pergumulan masa mudanya. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengar dan diberitakan. Lebih dahulu kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh cinta kasih, Dikau yang berdiam di dalam hati batin kami, Dikau yang berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuntun pimpin kami pada hari pagi ini, ketika kami akan membaca sabda-Mu, dan biarlah Dikau sendiri pun memberikan kepada kami pencerahan untuk memahami apa yang hendak disampaikan bagi kami dalam pembacaan pada hari pagi ini. Bantulah kami untuk melakukan yang Engkau perintahkan dari kebenaran firman-Mu, sehingga baik kami maupun semua orang akan menikmati damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Berfirmanlah, karena kami siap mendengar suara-Mu. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah berdiri guna kita mendengarkan pembacaan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam ibadah pagi ini yaitu dari Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 dengan 17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatnya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam.
kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pagi hari ini, jemaat yang terkasih, kita beribadah dengan dasar firman Tuhan dalam terang tema mingguan yang berbunyi yakin pada Allah dan firman-Nya. Kita miliki keyakinan bahwa Allah yang berjanji senantiasa Ia menyertai kita. Dia adalah Yesus yang juga kita sebut sebagai Immanuel, Juru Selamat yang senantiasa ada di tengah-tengah kita dan beserta dengan kita, yang mendahului dengan kuat kuasa-Nya, serta memberikan kepada kita dari dalam kuat kuasa-Nya damai sejahtera. Janji penyertaan Tuhan sudah lebih dahulu Ia nyatakan dalam sejarah umat perjanjian lama, umat yang bersama-sama dengan Yosua, hamba Tuhan yang penuh iman itu. Kesaksian iman yang Yosua nyatakan dalam kitabnya, pada ayat yang pertama sampai yang ke-17 bacaan kita pasal 3 hari ini, menceritakan kepada kita banyak hal, dan hal-hal yang banyak itu antara lain yang kita tahu. Pertama, penyertaan Tuhan bagi umat-Nya dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Tuhan menyertai Yosua dalam kehadiran-Nya melalui tabut perjanjian yang diangkut oleh keturunan Lewi. Ia ada di tengah-tengah keberadaan kehidupan mereka. Ia bersama-sama dengan mereka, tetapi kitab ini menyebutkan di antara Tuhan dengan umat-Nya ada jarak yang memisahkan mereka. Disebutkan tadi bahwa ketika umat ini akan menyeberangi sungai Yordan, 2000 hasta jarak antara Tuhan yang berada di dalam tabut perjanjian itu dengan umat dalam arak-arakan yang berjalan bersama-sama dengan Dia. Sidang jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa ukuran satu hasta adalah kurang lebih 45 cm. Dan kalau 2000 hasta, tinggal saudara-saudari kalikan saja 2000 dikali 45 cm. Nah, Ibu Bapa yang terkasih, kata Tuhan dalam penyertaan itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Itulah kata-kata Tuhan kepada Yosua sebagaimana yang ditulis dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Ibu Bapa jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang kedua adalah Tuhan yang beserta di dalam perjalanan dengan umat Israel. Mereka pun juga menghadapi apa yang disebut dengan tantangan.
Air sungai Yordan adalah tantangan iman bagi Yosua bersama-sama dengan seluruh umat Israel. Yosua tidak mengerti apa yang akan Tuhan buat ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan itu. Yang ia tahu bahwa setelah 2 pengintai yang memasuki kota Yeriko kembali, ia mengerti bahwa mereka akan menyeberang sungai itu. Tetapi bagaimana caranya? Sesungguhnya ia tidak tahu. Tetapi pada jarak yang diatur dengan Tuhan atau Tuhan mengatur jarak dengan mereka, ia berfirman untuk mereka berangkat mengikuti jejak langkah kaki Tuhan. Mengikuti perjalanan bersama-sama dengan Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir itu. Ia hanya ikut dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam tantangan itu. Yosua hanya berjalan seturut dengan apa yang Tuhan sampaikan. Ia hanya ikut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, jemaat yang terkasih. Ketika Tuhan di depan di dalam tabut perjanjian itu, Nats menceritakan seterusnya, air sungai Yordan itu berhenti mengalir dari hulu ke hilir. Inilah tanda kemahakuasaan Tuhan Allah atas Yosua dan umat Israel pada waktu itu. Tetapi ini juga adalah tanda kemahakuasaan Tuhan atas kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Allah berdaulat atas alam ciptaan yang Ia buat bagi kita. Tantangan itu nyata, tetapi janji Tuhan adalah janji yang manis. Yosua dan umat yang besar itu tidak diombang-ambingkan oleh arus air sungai Yordan, tetapi di dalam keheranan mereka melihat yang diperbuat Tuhan bagi mereka. Yang ketiga, dari banyak hal yang bisa kita petik pada cerita menyangkut apa yang dilukiskan perjalanan orang Israel menyeberang sungai Yordan itu, yakni penyertaan dan perbuatan ajaib dari Tuhan yang membangkitkan iman percaya, tetapi juga ada kelegaan dan sukacita. Janji itu digenapi penuh oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita ingat jemaat yang terkasih, kata Yesus di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kembali ke dalam pembacaan tadi. Ketika mereka akan menyeberang sungai itu, sungai ini menjadi tantangan yang besar bagi seluruh umat Israel di bawah pimpinan Yosua. Di dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan sebagaimana yang disebutkan, sungguh-sungguh luar biasa keberadaan kehidupan umat yang berjalan ini. Allah memberikan kepada mereka sukacita yang besar ketika Ia membalikan arus air yang mengalir dari hulu ke hilir. Inilah kemurahan dari kuasa kasih Tuhan bagi umat Allah. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, arak-arakan perjalanan hidup beriman kita menuju tanah perjanjian Tuhan, yaitu Yerusalem yang baru, adalah janji yang penuh dengan harapan yang kita imani dengan iman pada Yesus Kristus. Kita berjalan dalam arak-arakan yang dibimbing oleh Tuhan, tanpa simbol kehadiran melalui tabut perjanjian lagi. Kita berjalan dalam kebersamaan dengan jati diri kita sebagai orang yang percaya pada Kristus. Kita dibimbing oleh Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Roh yang berdiam memimpin kita untuk melewati keberadaan arus duniawi ini. Kekuatan yang senantiasa bisa membuat keberadaan kehidupan iman kita jadi luntur. Nah, ketika sebagai manusia biasa kita jalani hidup ini dengan iman, apakah selalu mulus jalan hidup ini? Tentunya tidak. Itulah jawaban yang bisa kita akui dan terima. Sebab sebagai manusia, sepanjang kita hidup dari lahir sampai kita meninggal, silih berganti datang pergumulan lepas pergumulan.
Namun kita tahu ketika kita menerima tanda keselamatan dan masuk dalam barisan arak-arakan bersama dengan Allah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian atau masuk ke dalam suatu persekutuan dengan Allah yang baik melalui baptisan, kita teringat akan doa sebelum kita ataupun anak-anak kita dibaptis. Sebagaimana Yesus yang diselimuti air sungai Yordan, dan di dalam proses baptisannya Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, maka perjalanan hidup sebagai orang beriman dimulai dengan tuntunan Yesus yang telah menyempurnakan semua perbuatan Allah guna membawa kita memasuki suatu kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kuasa kasih-Nya yang beserta kita. Manusia yang hidup akan hidup dalam ragam macam tantangan, dan semakin kuat tantangan, semakin teguh menghadapi tantangan itu. Itulah manusia yang sejati. Nah, Ibu Bapa jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau tantangan yang kita hadapi itu sungguh-sungguh menjadi bagian yang membuat kita semakin perkasa, maka saya mau mengajak kita untuk melihat keberadaan ilustrasi yang sering kali kita dengar menyangkut kekokohan, keteguhan, dan kelebihan sang burung Raja Wali atau burung elang. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita memperhatikan apa yang disebut menyangkut kehidupan burung elang atau burung Raja Wali, burung ini mempunyai sikap sifat yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ia tidak tenang ketika ada badai. Senantiasa ketika badai datang, ia akan terbang menantang badai itu jauh ke atas angkasa. Dengan kekuatan sayapnya yang dibuka, ia mengepak-ngepak sayap untuk menentang kekuatan badai yang luar biasa. Yang luar biasa kuatnya itu. Kepakan sayapnya itu terbuka agar ia dapat menunjukkan atau ia dapat menyimpan kekuatan ketika badai lepas badai itu datang. Yang berikut sifat dari binatang atau dari hewan, dari burung elang ini. Ia tidak seperti kebanyakan burung yang lain yang senantiasa terbang dalam arak-arakan yang banyak. Tetapi ia mempunyai kebiasaan adalah terbang solo, terbang sendiri, tanpa teman ataupun juga tanpa kawanan yang banyak. Adalah sikap yang ia nyatakan ketika ia terbang tanpa teman. Ia mau untuk melihat dengan bebas apa yang ada di depannya. Dan yang terakhir, dari contoh atau dari ilustrasi burung elang ini, adalah kenyataan ketika ia mampu untuk menantang badai. Dalam kemampuan yang ia lakukan yang luar biasa itu, kecepatan terbangnya diuji dan ia mampu terbang dalam hitungan 300 km per jam. Kekuatan itulah yang membuat ia bisa bertahan hidup. Nah, Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan cerita ini, dan sebagaimana kita tahu tentang keberadaan kehidupan manusiawi kita senantiasa diperhadapkan pada kesukaran, kesulitan, kita senantiasa ditantang dengan berbagai persoalan, sebagai manusia yang sejati, sebagai manusia yang mempunyai pikiran dan mempunyai akal sehat yang baik. Minggu hari ini, kita tahu bahwa Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada kita sebagai umat-Nya untuk menaklukkan alam ini, untuk menaklukkan segala sesuatu demi hormat dan puji bagi kemuliaan nama-Nya. Hanya hari ini, kedahsyatan kekuatan alam dapat ditaklukkan oleh Allah Sang Pencipta. Itulah kelebihan dari keberadaan kehidupan kita. Sehebat-hebatnya kita mengatur ataupun juga berupaya untuk menaklukkan segala sesuatu tantangan di muka bumi ini. Tapi kalau tanpa penyertaan Allah, semuanya bisa akan terjadi. Tidak 100% membawa kita ke dalam kebahagiaan. Kalau Allah bisa menghentikan lajunya air dari hulu ke hilir, maka alur perjalanan hidup kita
yang kita hadapi seberat apapun akan turut diselesaikan oleh Allah. Syarat untuk itu, firman Tuhan dalam kitab Yosua ini mengajarkan kita. Yang pertama, percaya dan tempatkan Allah di setiap rencana yang hendak kita kerjakan. Kalau kita menempatkan Allah di dalam setiap rencana dan kehendak yang akan kita buat seturut dengan kehendak Allah, maka sudah barang tentu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan tidak terus-menerus terperangkap dalam kegagalan. Tetapi yang kita tahu bahwa yang kita hadapi sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun berat, Allah akan menyelesaikannya sama seperti Ia perbuat untuk Yosua dan ratusan ribu orang yang berjalan bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, mendengar dan menjalankan setiap perintah Tuhan Allah dalam rancangan hidup yang kita kerjakan bersama bimbingan Roh Kudus dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Itulah yang diajarkan bagi kita. Yang kita tahu jemaat yang terkasih, antara kita dan Allah ada jarak. Maka ketika kita mau mendengar dan mengikuti perintah Tuhan, kita tidak mengatur jalan kehidupan kita menurut kata hati kita, menurut keinginan kita, menurut kehendak kita. Tetapi kita menghormati Allah yang kudus untuk berjalan di depan kita. Kita mengikutinya, menghargainya dengan sikap kekudusan diri yang luar biasa. Supaya apa? Supaya sama seperti yang Tuhan pesankan kepada Yosua, di mana engkau berjalan, telapak kakimu menginjak setiap jengkal tanah itu, aku ada di situ dan aku akan membuat engkau berhasil. Orang bijak yang ketiga jemaat yang terkasih akan melakukan segala hal sehingga berhasil hanya dengan perencanaan yang matang, dengan sumber daya manusia yang handal, dan kalau yang punya modal yang kuat. Tetapi hari ini kalau kita membaca ke belakang, sebelum orang Israel memasuki tanah perjanjian Tuhan, menyeberangi sungai Yordan itu, telah lebih dahulu dengan rencana yang matang, Yosua mengirimkan 2 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, termasuk di dalamnya kota Yeriko. Ada perencanaan yang matang, ada kekuatan manusia yang besar yang diandalkan, dan di dalam kematangan dan dengan kekuatan manusia itu, mereka mempunyai modal untuk melangkah maju, memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, sumber daya manusia dengan kehandalannya dan modal yang kuat dengan jumlah orang yang banyak, tidaklah merupakan bagian yang di dalamnya umat Allah itu meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita melalui orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Yosua. Ia mengajarkan kita dan meyakinkan bahwa segala sesuatu yang sudah diatur dalam rencana yang baik oleh kita, sebagai orang yang percaya, haruslah kita menempatkan Allah di depan dan mendengar suaranya, sebab suara Allah adalah suara yang menentukan sejarah hidup mati manusia di muka bumi ini. Kalau hari ini atau sampai hari ini, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita berada dalam perjalanan hidup di tengah-tengah keberadaan kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang sama-sama kita tahu dalam masa pandemi COVID ini, banyak sekali tantangan kehidupan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tidak mampu untuk menapak hari esok karena kondisi fisik yang lemah, ataupun juga berbagai-bagai masalah yang membatasi ruang gerak kita dalam kehidupan sebagai satu persekutuan umat yang percaya. Bukankah pada pagi hari ini kita masih beribadah di dalam rumah lepas rumah? Itulah tantangan yang kita hadapi. Tetapi hari ini, sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekalipun kita berjalan dalam satu arak-arakan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, baiklah kita tetap untuk menempatkan keberadaan kesucian hati kita di dalam kuasa bimbingan dan penyertaan Tuhan. Sebab di dalam keberadaan kehidupan bersama yang senantiasa dibimbing oleh Tuhan sebagai satu persekutuan orang yang percaya, di dalam rumah, di dalam jemaat,
ataupun di dalam masyarakat, Tuhan akan mendahului untuk membuat jalan kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita. Ingatlah bahwa orang yang percaya, yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia akan melihat kasih dan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki orang yang percaya, Tuhan akan memberikan itu kepada yang berjalan bersama dengan dia. Tuhan Yesus beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya dalam pergumulan yang ringan sampai yang berat, dan Ia senantiasa membimbing kita dengan Roh yang memberikan pencerahan untuk kita melakukan segala sesuatu dengan cara berpikir dan dengan perasaan yang senantiasa juga menimbang segala sesuatu itu dengan hikmat dan kuasa Tuhan untuk dikerjakan. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita berdiri dan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam hati menaikkan pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha Kudus Allah Bapa kami, Tuhan semesta alam, Dikau yang senantiasa dalam Yesus Kristus membimbing kami dengan firman dan berkuasa di dalam diri kami dengan Roh yang kudus. Terimalah hormat, puji dan sembah yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena bukan hanya pada hari-hari yang telah kami lalui, di situ kami melihat tangan kasih-Mu, tetapi kami percaya atas kebenaran firman-Mu tadi, sebelum kami melangkah memasuki hari-hari hidup yang baru ke depan. Tuhan ada di depan kami.
Ajarlah senantiasa agar kami menghormati kekudusan-Mu ya Allah, agar antara Engkau dan kami, sekalipun Engkau ada beserta dengan kami, tapi di dalam jarak yang Engkau hidupi ini, kami menghormati Engkau dengan kuasa kasih-Mu yang maha kudus. Di dalam naungan pemeliharaan-Mu yang ajaib ya Allah, kami datang dalam syafaat ini bermohon untuk Engkau memimpin kami di dalam kehidupan dunia ini bersama-sama dengan semua orang yang percaya maupun yang tidak menaruh kepercayaan kepadamu. Di tengah-tengah keberadaan badai kehidupan akibat penyebaran pandemi COVID-19, kepadamu lah ya Tuhan, kami umat manusia bermohon. Tuhan berkuasa untuk menghentikan badai ini. Dan dalam naungan tangan kasih-Mu Engkau memimpin dengan hikmat-Mu mereka yang bekerja untuk menyelesaikan persoalan hidup kami bersama ini. Berilah kekuatan kepada tiap-tiap orang yang Engkau percayakan memberikan kelegaan dan sukacita di tengah-tengah keberadaan pandemi COVID ini Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan, mereka yang bekerja di dalam dunia kesehatan, dalam dunia farmasi, kami berdoa untuk pemerintah lepas pemerintah, yang oleh hikmat dan keberadaan kebijaksanaannya, mampu untuk membuat hal-hal yang baik, sehingga penyebaran penyakit ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan banyak orang. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan ada di dalamnya. Kami menyadari bahwa ketika penyebaran pandemi COVID-19 ini melanda seantero muka bumi ini, apa yang diprediksi oleh mereka yang mempunyai kecerdasan di dalam bidang pengetahuan ekonomi dan sosial, melihat begitu banyak nanti akan ada dampak yang mempengaruhi keutuhan hidup kami bersama. Tuhan, manusia bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Tetapi Engkau yang sungguh tahu lihat jalan kehidupan kami, biarlah Engkau menolong kami sama-sama seperti Engkau membantu Yosua dan seluruh umat Israel di dalam pengembaraan menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Bantulah kami, dan karena kami mempunyai iman, ya Tuhan, kami hidup oleh iman. Biarlah segala hal yang kami hadapi, akan kami hadapi dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Yesus Tuhan kami, biarlah Engkau beserta dengan kami umat-Mu di dalam gereja-Mu, arak-arakan orang yang percaya yang berjalan menuju Yerusalem yang baru. Biarlah Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, dan Engkau menuntun kami dengan kuat kuasa kasih-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi di tengah perjalanan kehidupan sebagai orang percaya di muka bumi ini, kami melangkah mengikuti jejak langkah kaki Tuhan, sehingga di dalamnya kami bisa hidup dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Pimpinlah kami dalam gereja-Mu, secara khusus di dalam keberadaan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang ada bersama dengan berbagai denominasi di muka bumi Indonesia ini. Kami serahkan agar Tuhan memimpin fungsionaris majelis sinode kami. Tuhan menyertai dan membimbing segala sesuatu yang mereka kerjakan. Kami berdoa untuk segala yang dikerjakan di dalam jemaat lepas jemaat yang berada di dalam tiap-tiap mupel. Dalam situasi yang tidak menentu sampai saat ini, biarlah Roh Tuhan bekerja atas kami umat-Mu di dalam jemaat lepas jemaat, agar kami senantiasa menopang satu dengan yang lain, baik dalam membangun kehidupan iman, maupun juga ya Tuhan, dalam tanda perbuatan yang ajaib, kami memperhatikan sesama yang berkekurangan. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami di dalam hal kami bekerja, bimbinglah kami di dalam hal kami mencari pekerjaan. Berilah kecerdasan kepada kami yang sedang duduk di bangku-bangku pendidikan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang perkasa untuk kami membuat langkah-langkah yang berani di tengah-tengah kesusahan hidup dunia ini, yaitu dengan melaksanakan segala sesuatu secara baik, jujur, adil, dan benar. Bapa, Engkau yang maha baik, Engkau tuntun pimpin kami di dalam jemaat GPIB Bukit Sion. Biarlah Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami. Ada jarak antara kami dengan Engkau yang maha kudus,
jarak yang memang tidak terpisahkan sebab Dikau tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Maka ya Tuhan, di dalam jarak yang Engkau nyatakan di dalam keberadaan kehidupan kami yang begitu dekat, tolonglah agar kami menghormati kekudusan-Mu. Dalam tutur kata kami tidak menjatuhkan dan memfitnah sesama, tetapi di dalam tutur kata kami, sebagaimana Tuhan memberikan kelegaan kepada kami, tutur kata kami membangun suatu sukacita yang besar bagi semua orang. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka yang berada dalam keadaan yang lemah dalam tubuh fisik. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai saudara-saudari kami yang setiap minggu, setiap hari, setiap saat kami berdoa. Dan karena itu kami bermohon, Tuhan menyertai Bapak dan Ibu Lu Hanapesi, menyertai Bapak S. Widodo, Bapak Miss Nandar, Ibu Ruce Sujianto Foy, Ibu Paulina Telu, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapak Pitoyos Kurmans, Ibu Rohana Tarigan, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Grace Maipetela Apitule, Bapak Prasojo, Ibu Silvi Mahulete, Bapak dan Ibu Nikiulu, Bapak Arsid, Ibu Simanjuntak, Ibu Pande Irot Sairang, Bapak Baitanu, dan Ibu Ivones Samola Senduk. Bahkan Tuhan Bapa Surgawi yang maha baik, saudara-saudari kami yang kami tidak sebutkan satu persatu dengan namanya, biarlah Tuhan menilik mereka di tengah-tengah sebaran pandemi COVID-19 ini. Tuhan menjaga dan melindungi kami semua dengan kekuatan-Mu yang luar biasa itu. Kami mendoakan di dalam keberadaan pada hari pagi ini, sesama kami yang mendampingi, yang mengurus, baik anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, ataupun juga istri dan suami. Tuhan menolong dan memperhatikan mereka. Siang dan malam keperluan saudara-saudara kami yang sakit ini, biarlah Engkau akan senantiasa memenuhi kebutuhan keperluan mereka sehari-hari. Naungan tangan kasih-Mu ya Allah, mengikat kami dalam satu keluarga Allah di dalam jemaat Bukit Sion ini. Maka kami pun juga berdoa untuk keluarga lepas keluarga di dalam jemaat ini maupun juga yang karena tugas dan tanggung jawab mereka berada di luar persekutuan wilayah pelayanan kami. Tangan kasih Bapa menyertai dari orang-orang tua sampai anak-anak yang bekerja atau yang mengikuti anak dan menantu di tempat-tempat tinggal mereka, sampai kepada yang duduk di bangku-bangku perkuliahan di luar kota ini, kami serahkan ke dalam naungan tangan pimpinan-Mu yang ajaib. Bapa yang maha baik, kami mau berdoa untuk keluarga lepas keluarga dari sektor 1 sampai dengan sektor 5. Kami menyerahkan di dalam naungan tangan pimpinan-Mu keluarga Bapak Stephen Mainolo. Tuhan menyertai keluarga kekasih kami ini. Kami mendoakan keluarga Bapak Suwito, Ibu dan Bapak terkasih. Biarlah Tuhan beserta sampai kepada anak, menantu dan cucu-cucu. Kami berdoa untuk Ibu Suparti. Di dalam keberadaan kehidupannya sehari-hari, Tuhan tuntun pimpin dengan kuat kuasa kasih-Mu. Demikian pun juga ya Tuhan, Engkau menyertai Ibu Saryani Purba Sembiring serta Ibu Pujiati Sudarno. Dalam naungan tangan-Mu ya Tuhan, sertai pimpin mereka dengan segala kebaikan-Mu. Yang maha baik Tuhan kami, inilah minggu yang terakhir pada bulan yang ke-7. Kami telah melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang menuntun kami. Sebentar lagi kami akan masuk di dalam bulan yang ke-8. Kami tahu sebagaimana Engkau sudah menyertai kami dan memberkati kami dengan firman-Mu tadi. Bulan yang ke-8 kami bermohon agar Tuhan melangkah mendahului kami, supaya sukacita kehidupan kami senantiasa terpenuhi. Dimanapun kami berada, dalam tugas dan tanggung jawab kami, di situ Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yang maha baik Allah kami, semoga Engkau menyertai seluruh majelis jemaat dan seperangkat pelayan yang bekerja di dalam pekerjaan pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Dan kami menyerahkan kiranya Tuhan menyertai simpatisan yang mengikuti acara kami secara live streaming ataupun yang mengikuti siaran tunda yang kami buat. Agar nama-Mu dipermuliakan, biarlah Roh Kudus membimbing menuntun sehingga saudara-saudara kami akan senantiasa
dipelihara dan diberkati oleh Dikau sendiri, ya Bapa. Inilah seru permohonan yang kami naikkan kepadamu, ya Allah. Melalui Roh yang Kudus yang berdiam di dalam hati kami, doa ini kami bawa kepada Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon perhatian warga jemaat atas beberapa hal yang akan disampaikan sebagai rangkuman warta sopar hari ini. Presbiter bertugas asistensi dalam ibadah hari Minggu ini mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Pendeta Yance Warisal yang telah melayankan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini, juga kepada organis, pemandu lagu, solois Vira Luhulima, dan operator multimedia yang telah melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbang dana untuk pengadaan sembako tahap kedua yang akan diberikan kepada warga jemaat, masyarakat sekitar gereja, keamanan wilayah Ketintang Baru yang terkena dampak COVID-19. Partisipasi jemaat merupakan sukacita pelayanan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Guna menopang kegiatan Satgas COVID-19 Mupel Jawa Timur, diharapkan kesediaan warga jemaat dapat berpartisipasi dengan memberikan bantuan dana. Bantuan dana dapat ditransfer ke rekening Krisis Center Mupel Jawa Timur yang tertera dalam Warta Sopar. Partisipasi jemaat merupakan sukacita pelayanan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Majelis Jemaat membuka pendaftaran calon katekisan untuk mengikuti kelas katekisasi reguler tahun pengajaran 2020-2021. Bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, dapat menghubungi kantor sekretariat Majelis Jemaat pada setiap jam kerja untuk pengambilan formulir pendaftaran. Selanjutnya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang bersukacita pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan periode tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesediaan seluruh warga jemaat yang telah menopang persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja melalui pemberian persembahan-persembahan, laporan keuangan, mingguan berupa rincian transaksi penerimaan pengeluaran dapat dibaca pada Warta Sopar. Jika ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau diklarifikasi, dapat menghubungi kantor sekretariat pada setiap jam kerja. Demikian Warta Sopar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat serta bangsa ini. Ingatlah bahwa selama kita hidup sebagai manusia dengan tubuh jasmani di dalam dunia ini, tidak akan pernah kita luput dari tantangan dan pergumulan-pergumulan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Tetapi sebagaimana kita belajar dari cerita Yosua tadi, Allah yang mendahului memberikan kepada dia dan semua orang yang berjalan dalam kepasrahan tuntunan Allah, sukacita dan damai sejahtera. Maka baiklah dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan saat ini, kita berjalan dalam bimbingan dan arahan Tuhan yang senantiasa mendahului jalan hidup kita. Mari kita berdiri dan kita bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian pujian Kidung Jemaat 412. Sekarang angkatlah hati dan arahkanlah kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Salam sejahtera buat jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Pada minggu pagi ini, atas nama pelayan firman dan presbiter yang bertugas, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat kita semua. Dan semoga di dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap semangat, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap masih mengasihi kita dengan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Semoga di dalam memasuki masa new normal, kita akan tetap bersama-sama, tetap saling menjaga kesehatan kita masing-masing, dengan tetap stay di rumah, maupun yang akan beribadah, biar kita tetap menjaga diri masing-masing untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap melindungi keluarga kita masing-masing dari situasi yang ada saat ini. Dan kami atas nama presbiter yang bertugas pada saat ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.